menyebarkan panji-panji Partai Golkar ini ke seluruh pelosok Kabupaten Ogan Ilir. Bendera ini akan saya kibarkan seluruh dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa. Alek Nurdin, selamat datang Pak Dodi dan Pak Alek di Kabupaten Ilir. Dan yang saya hormati Ketua Harian DPD Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Provinsi Sumatera Selatan Ibu Anita dan yang terhormat Ibu Haja Anita Nuringhati SHM. Ikrar Partai Golongan Karya. Panca Bakti. Satu. Kami warga Partai Golongan Karya adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Firdaus SIP, anggota fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Dan tentunya kami sapa pula dalam kesempatan yang berbahagia ini para fraksi Partai Golongan Karya. 4, 3, 2, 1. Iya, dengan vokal hanya dihadiri oleh DPD 1, tapi juga mengikuti prosedur, urutan, dan aturan yang sesuai dengan juklak dan juga dari peraturan organisasi ADART. Jadi jelas ini karena mengikuti aturan prosedural yang sah, maka ini dinyatakan adalah musda yang sah. Ya, jadi itu legitimate. Kalau yang itu Pak? Saya tidak mengomentari yang lain, tapi bagi saya, bagi kami di pengurusan bahwa ini adalah musda yang sah. Pak, ini Ya, selain dari itu tidak ada musda lain. terkait kadernya sendiri Pak, yang itunya. Bagaimana? Pak, ini kan yang mengusulkan formulir itu terakhir cuma satu nama ya Pak? Siapa namanya? Basri? Bukan? Pak, siapa Pak yang didukung ini Pak? Oh, ya. Kenapa jadi? Berarti berdukungan kepada Pak Soeharto. Kita lihat di musda, ya, dilihat nanti prosesnya di musda. Tapi kalau mau misalnya bisa cepat, kenapa harus lambat kan prosesnya? Yang penting mekanisme dilalui secara sah, aturannya diikuti. Lama sih berarti ya Pak? Nanti tergantung musda, tergantung prosesnya sidang. Pak, pilkada atau pemilu 2024 berbarengan dengan pilkada kan sudah dekat ini Pak. Artinya kurang dari 4 tahun, 3 tahun Pak. Bagaimana Pak, kita sebagai Ketua DPD apakah akan maju lagi running di pilkada Sumatera Selatan Pak? Pemilu dan pilkada bukan serempak. Pemilu dengan pilpres, pileg dan pilpres yang serempak. Tahunnya yang sama Pak. Itu, kan? Nah, jadi ya jelas bahwa seluruh kader Partai Golkar yang punya potensi diharapkan maju di tingkatan masing-masing. Maju sebagai kepala daerah di kabupaten wali kota maupun sebagai gubernur. Dan itu menjadi salah satu pakem kita. Jadi pileg juga seperti itu. Diharapkan ada kader yang bisa maju. Ogan Ilir bagaimana Pak? Ini kan sebentar lagi musda, apakah ketua terpilihnya juga didorong untuk maju atau bagaimana Pak? Ogan Ilir baru aja pelantikan, nanti masa ngomong pilkada lagi, nanti lah itu. Siap. Oke, makasih Pak. Ya, tentunya butuh dukungan penuh dari seluruh fraksi Partai Golkar ya, karena kita tahu
legislatif mempunyai peranan penuh terkait kebijakan bupati dalam mengambil kebijakan. Maka dari itu saya harap bukan saja Partai Golkar tapi seluruh partai yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, saya harap bersatu bersama-sama untuk kemajuan Kabupaten Ogan Ilir. Pak, Bapak hadir di sini apakah bukti bahwa musda ini didukung pemerintah atau gimana? Ya tentunya saya undangan secara resmi kepada saya kemarin melalui DPD provinsi, tingkat provinsi Golkar, tingkat kabupaten mengundang saya untuk hadir, dan tentunya saya sebagai pembina politik di Kabupaten Ogan Ilir ya wajib hadir untuk pembukaan musda partai apapun. Tadi sebelum ini ada musda partai PKB dan setelah itu partai Golkar. Artinya ini musda yang sah ya? Nah itu tidak tahu, kalau itu tentunya kami sebagai pemerintah kabupaten secara resmi menerima surat dari tingkat provinsi, kabupaten ya, yang mana surat resmi itu hadir juga ketua DPR dan seluruh anggota partai dan anggota DPR di fraksi Partai Golkar di Kabupaten Ogan Ilir. Siapa lagi kalau anggota DPR-nya semua datang ke Pemda, ya siapa lagi yang harus dipercaya tentu. Jadi harapan kita Pak untuk Partai Golkar ini gimana? Ya berharap semoga pelaksanaan musda berjalan kondusif dan mendapatkan ketua yang mampu bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Oke. Setelah sempat kemarin terpilih, dianulir, sekarang terpilih lagi secara aklamasi, luar biasa. Ini bagaimana Pak? Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT di mana pada hari ini musda dapat berjalan dengan lancar sehingga saya terpilih secara aklamasi menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ogan Ilir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentunya kepada DPD Provinsi Sumatera Selatan, langsung hadir Pak Gadi Reza, Pak Alex, dan juga tadi dihadiri oleh Pak Bupati, rekan-rekan juga dari Ketua DPD Partai Golkar, ada dari Banyuasin, Prabu Muli, Oki, Pak Lawang, Pali, dan Pagar Alam, Alhamdulillah masih Rawas. Dan juga alhamdulillah tadi juga dihadiri oleh ketua-ketua partai Kabupaten Ogan Ilir. Ya artinya pasca ditetapkan ini langkah kedepannya bagaimana itu? Ya, tentunya kami tadi sudah diputuskan bahwa dalam 1 minggu ini kami akan menyelesaikan kepengurusan DPD 2 untuk segera diserahkan kepada Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya walaupun kami masih menunggu nanti SK tersebut, kami akan sama-sama dengan fraksi barangkali akan turun langsung konsolidasi ke kecamatan dan ke desa-desa ini. Komposisi seperti apa kepengurusan yang akan kita susun? Apa? Komposisi seperti apa susunan itu? Ya, tentunya kita akan nanti karena kan kita ini fraksi ada 8, tentunya diutamakan nanti anggota fraksi Partai Golkar. Ya. Target bagaimana nih Pak Ketua? Ini kan tadi ada pesan-pesan dari Ibu Anita juga Pak Alek harus segera ini. Yang pertama tadi kita sudah Pak Bupati sudah bicara dan juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Selatan selaku Bupati Banyuasin bahwa Golkar akan bersinergi bersama pemerintah daerah, terutama kita memperjuangkan. Artinya kita akan kerja ke depan untuk memperjuangkan kalau memang itu program Bupati itu akan berpihak kepada masyarakat. Ini harapan kami. Tentunya untuk ke depan ini Partai Golkar minimal bertahan. Kita berharap bahwa Partai Golkar tetap menjadi pemenang di 2024 yang akan mendatang. Terhadap pemerintahan Panca Ardan ini bagaimana sikap Golkar ini ke depannya? Ya kami lihat sekarang ya tadi kan kita kemarin bersama-sama dengan Ketua PRT kita sudah mendatangi Pak Bupati, diterima dengan baik. Tadi dia membuktikan bahwa keseriusan dia sehingga dia hadir tadi. Tentunya ke depan ini kita akan mengawal kebijakan Bupati tentunya yang pro rakyat. Oke Pak. Hanya Pak. Kata Pak Dodi tadi final dan mengikat, tidak ada lagi
musda setelah ini. Kita mesti konsolidasi sebab 2024 itu sudah dekat. Ya, kali ya. Pak, siapa yang diinginkan Pak? Tadi terpilih ketua ini Pak, kalau dalam musda ini Pak. Kenapa? Siapa yang didukung oleh DPD 1 atau ini Pak? Ini kita lepas. Lepas Pak ya? Ya, semua potensial. Makanya tadi Golkar tidak kekurangan kader. Mata tumbuh, Bilang berganti. mata satu tumbuh 1000. Ini banyak, semua bagus. Iya Pak. Bertarung aja dia mesti. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Dulu di depan jalan Pep, OPP itu Pep.